Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mbak Anjani mengenai Assalamualaikum, mohon maaf mau nanya, apakah puasa qadha bisa disatukan sama puasa Rajab? Oke, akan coba saya bantu kasih jawabannya. Puasa Rajab merupakan salah satu puasa. Puasa Rajab merupakan salah satu puasa yang sunnah dilakukan, sebagaimana bulan-bulan mulia lainnya, seperti bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Meski tidak ada hadis sahih yang secara khusus menjelaskan keutamaan puasa Rajab, namun kesunahan puasa Rajab sudah tercakup dalam dalil anjuran berpuasa secara umum dan anjuran umum berpuasa di bulan-bulan mulia. Persoalan muncul ketika sebagian orang masih memiliki tanggungan utang puasa Ramadan. Pertanyaannya, apakah boleh baginya menggabungkan niat puasa Rajab dengan qadha puasa Ramadan? Puasa Rajab sebagaimana puasa sunnah lainnya sah dilakukan niat berpuasa secara mutlak. Apa itu maksudnya puasa secara mutlak? Yaitu tidak disyaratkan takyin menentukan jenis puasanya. Contohnya saja dengan niat begini, saya niat berpuasa karena Allah Ta'ala. Tidak perlu atau tidak harus ditambahkan karena melakukan kesunahan puasa Rajab, itu enggak perlu. Jadi kalau secara mutlak tanpa takyin, tanpa menentukan puasanya, itu sudah sah. Sementara puasa qadha Ramadan tergolong puasa wajib, yang wajib ditentukan jenis puasanya. Misalnya dengan niat, saya niat berpuasa qadha Ramadan fardu karena Allah. Nah, gitu. Menggabungkan niat puasa Rajab dengan puasa qadha Ramadan hukumnya diperbolehkan atau sah, dan pahala keduanya bisa didapatkan. Bahkan menurut Syekh Al-Barizi, meski hanya niat mengqadha puasa Ramadan, secara otomatis pahala berpuasa Rajab didapatkan. Kenapa bisa begitu? Karena puasa sunnah otomatis itu puasa sunnah sudah menentukan waktunya. Kalau kita puasa Senin, Kemis atau puasa Rajab, maka udah otomatis ketika hari itu puasa, maka niatnya sudah ikut pada hari tersebut. Muaqqat namanya, sudah ditentukan waktunya. Dalam kitab Fathul Mu'in ada redaksi gini, wabit ta'yini fihi an-naflu aidon fayasihu walau muaqqatan biniyatin mutlaqatin kama i'tamadahu wairu wahidin. Ini wabit ta'yini di sini lafalnya di sini wabit ta'yini, yaitu ikut wahtaroza, menyimpan wahtaroza bit ta'yini fihi an-naflu. Asalnya begitu. Wahtaroza bit ta'yini fihi an-naflu. Oke, langsung saya jelaskan artinya saja biar enggak mumet. Wahtaroza bit ta'yini fihi an-naflu aidan fayasu walau muaqqatan biniyatin mutlaqan kama itamatu ghairuhu. Dan dikecualikan dengan takyin, menentukan itu loh, menentukan puasanya. Yang disyaratkan pada puasa fardu adalah puasa sunnah juga. Maka sunnah sekalipun yang ditentukan waktunya tetap sah niatnya dilakukan tanpa takyin. Begitu, tetap sah. Jadi ketika sholat
ketika kita pembahasannya mengenai pertanyaan puasa qadha. Puasa qadha dibarengi dengan puasa Rajab. Puasa di bulan Rajab, niat qadha puasa Ramadan dibarengi dengan niat sholat dibarengi dengan niat puasa Rajab. Itu boleh, alasannya seperti yang saya ungkapkan tadi. Tetap dia dapatkan puasa Ramadan dan juga dia dapatkan puasa di bulan Rajab, karena hari itu bulan Rajab muakkad. Otomatis kalau puasa sunnah itu. Redaksinya ini kalau dalam kitab I'anatut Thalibin tulisannya seperti ini, langsung saya terjemahkan aja biar nggak mumet. Ini mengenai sudah langsung lanjut tadi antara Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin. Nah, ini penjelasannya. Dan dikecualikan dengan pensyaratan ta'yin, yaitu menentukan jenis puasa. Dalam puasa fardu, yaitu puasa sunnah, maka sah berpuasa sunnah dengan niat puasa mutlak. Puasa mutlak maksudnya itu niat insun, saya niat berpuasa itu karena Allah Ta'ala, itu sudah bisa. Maksudnya puasa mutlak itu gitu. Puasa secara umum lah, mutlak. Saya niat berpuasa karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup ketika puasa sunnah. Meski puasa sunnahnya memiliki jangka waktu sebagaimana pendapat yang dipegang oleh lebih dari satu ulama. Ucapan Syekh Zainuddin, meski puasa sunnah yang memiliki jangka waktu ini adalah goyah atau puncak keabsahan puasa sunnah dengan niat puasa mutlak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu tidak ada perbedaan dalam keabsahan tersebut antara puasa sunnah yang berjangka waktu seperti puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan hari-hari tanggal purnama itu loh, tanggal 15, 14, 12, atau selain puasa yang berjangka waktu seperti puasa memiliki sebab, atau selain puasa sunnah yang berjangka waktu seperti puasa memiliki sebab, sebagaimana puasa istisqa dengan tanpa perintah. Udah, ini lanjut. Ucapan Syekh Zainuddin, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh lebih dari satu ulama, maksudnya lebih dari satu ulama berpegang dalam keabsahan puasa sunnah dengan niat puasa mutlak. Dalam kitabnya Syekh Al-Qurdi disebutkan dalam kitab Al-Asna, demikian pula Syekh Al-Khatib Al-Asy'arbini dan Syekh Al-Jamal Ar-Romli. Banyak ulama berpendapat di sini. Berpuasa di hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa secara otomatis. Nah, ya toh? Berpuasa di hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa secara otomatis tertuju pada hari-hari tersebut. Sudah otomatis ini. Bahkan apabila seseorang berniat puasa beserta niat puasa lainnya, maka pahala keduanya berhasil didapatkan. Dari kesimpulan tersebut, Syekh Al-Barizi berfatwa bahwa apabila seseorang berpuasa qadha Ramadan atau lainnya di hari-hari yang dianjurkan berpuasa, maka pahala keduanya bisa didapatkan karena puasa lainnya itu puasa sunnah sudah otomatis. Baik disertai niat berpuasa sunnah atau tidak. Atau ulama lain menyebutkan demikian pula apabila bertepatan bagi seseorang dalam satu hari dua puasa rutin, seperti puasa hari Arafah dan puasa hari Kamis. Puasa hari Arafah Kamis, Syekh Zainuddin Al-Maribari dan Syekh Abu Bakar bin Sato dalam Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatut Thalibin. Demikian penjelasan berkaitan dengan hukum menggabungkan niat puasa Rajab
dan qadha Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.